Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang konon kabarnya juga pernah berkonflik dengan sahabatnya sendiri. Mutia Ayu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kau pernah punya masalah sama sahabat kamu? Iya, aku punya konflik sama sahabat aku sendiri yang aku sayang banget gitu. Kenalnya udah lama? Udah lama. Sekitar hampir mau 4 tahun. Oke, hubungan kamu sedekat apa sama dia? Udah kayak adik kakak gitu. Kalau misalkan pergi ke mana gitu, udah ada yang nanya pasti aku anggap ini adik aku. Supaya nggak ada yang deketin kalau laki-laki gitu kan, biar nggak ada yang iseng gitu. Udah sayang banget gitu. Artinya makan bareng. Makan bareng. Kalau misalkan dia bareng. mau apapun, kalau misalkan pergi ke mall, dia minta sesuatu sama aku, pasti aku bilang iyain. Oh, kamu kasih? Iya, aku kasih gitu. Oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya hal sepele sih, kayak misalkan bercanda berlebihan, jambak-jambakan, namanya juga cewek ya, tendang-tendangan kayak gitu. Mungkin selama ini dia bisanya cuma dipendem, nggak bisa mengutarakan langsung sama aku sendiri. Pada akhirnya dia bicara sama aku dengan nada marah bahwa dia selama ini nggak suka, selama 4 tahun ini nggak suka kita bercanda seperti itu gitu. Dan akhirnya aku menemukan fakta bahwa dia bertemu dengan sosok laki-laki kaya raya. Kan selama ini tinggal di Jakarta dia cuma numpang doang. Numpang sama kamu? Yes. Hidup sama aku, tinggal bareng sama aku. Oh. Jadi tempat itu aku bayar sendiri, apapun semua aku bayar sendiri. Bahkan even dia beli baju pun aku bayar sendiri. Gitu. Oke, jadi ketemulah ketemu sama laki-laki itu dan udah tinggalin aku gitu aja. Dengan alasan yaitu dengan bercanda yang berlebihan. Oh, jadi gitu. seperti menurut kamu tuh dicari-cari ya ini? Iya, dicari-cari. Oke, Menurut aku harapan itu hal sepele sih, maksudnya kayak nggak penting aja. Gitu. Jadi sekarang benar-benar udah lost contact? Sekarang bener-bener aku diblok sama dia. Oh. Aku diblok WhatsApp, aku diblok sama dia. Tapi kamu masih suka cari kabar dia nggak? Enggak sih. Apa harapan kamu? Masih berharap Harapan nggak untuk aku sih, baik-baik lagi? aku masih sayang sama dia. Maksudnya dalam arti sebagai adik, sebagai sahabat, sebagai ini ya. Masih sayang, cuman maksudnya kecewa aja gitu loh. Selama 4 tahun bareng-bareng, dulu kita tuh kerja bareng dari nol. Bahkan sampai makan nasi sama kecap doang. Sama dia bareng di kosan gitu. Suka inget ke situ sih, sedih gitu. Kalau dipikir-pikir. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Apa yang paling kamu kangenin dari dia? Bercanda sama dia, curhat sama dia. Karena dia memang orangnya dewasa juga gitu. Kalau misalkan aku ada masalah, pasti aku minta pendapatnya sama dia. Oke, menurut kamu dia bahagia sekarang? I think so. Oke, kalau begitu kita ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati atas perbuatan suaminya karena sering melakukan KDRT. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Diva. Silakan, Bu. Selamat malam, Diva. Selamat malam. Mbak Diva, apa yang mau diceritakan? Saya mau sebenarnya aib sih ya, aib keluarga. Nggak apa-apa. Iya. Kan identitasnya kita sembunyikan ya. Mudah-mudahan kalau ada masalah kita bisa dapat solusinya. Ya, jadi suami saya itu dari awal nikah nggak kerja. Jadi kayak nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya emang sih dia lulusan SD. Cuma kan namanya orang usaha pasti ada hasilnya dong. Kalau dia nggak usaha kan nggak akan ada hasilnya. Ya,
Nah itu dia cuma di rumah, cuma main handphone, makan, tidur, terus keluar. Ya pulang ya nggak pernah bawa apa-apa. Loh, selama ini kalian hidup gimana? Dari mana penghasilan yang didapat? Ya mau nggak mau saya judi online. Itu untuk menghidupi keluarga kamu gitu? Iya. Cara cepatnya itu aja sih. Dari judi online itu penghasilannya cukup buat Mbak? Menurut saya sih lebih dari cukup. Lebih dari cukup? Iya, soalnya saya harus kuliahin anak saya. Dari judi online cukup untuk kuliahin anak Mbak? Iya. Wow. Berarti mungkin ada banyak kali ya yang diikutin. Oke, suami tahu soal ini? Awalnya sih nggak tahu, lama-lama tahu. Terus responnya marah atau biasa aja? Iya marah, tapi kan saya juga bilang, terus kalau kita nggak kayak gini, kamu makan dari mana? Kamu aja makan dari saya. Anak sekolah aja, anak kuliah aja, saya yang biayain. Terus tugas kamu sebagai kepala rumah tangga itu apa? Ya tetap marahan dia. Suami saya tuh kasar. Sampai KDRT? Iya. Diapain? Waktu lagi main handphone di kamar tuh lagi judi online, dipukul belakangnya. Ma, kemeja papa yang kemarin mana ya, Ma? Ma, ini orang dipanggil selalu nggak mau denger. Ma, dipanggil nggak denger apa? Kemeja papa yang kemarin mana? Ini lagi ngapain sih? Main judi lagi, udah dibilangin jangan, ngapain sih? Aduh, Pak, ini kalau Mama menang kan buat kita juga. Aduh. Buat kita apanya? Cuman ngabis-ngabisin duit doang, buang-buang waktu. Ngapain sih? Ribet deh, Pak. Apaan sih? Punya istri bukan yang bener ngurus rumah, malah yang aneh-aneh dibilangin nggak mau denger. Tuh kan dibilangin nggak pernah mau denger kan? Masih juga main begituan kan? Lu nggak pernah mau bisa dibilangin ya? Rasain. Dia suka main perempuan juga, jarang pulang. Kamu tahu dari mana dia main perempuan? Ya pokoknya nanti dia suka kepergok lagi janjian WhatsAppan. Dari pertama kali menikah udah seperti ini ya? Iya, dulu tuh saya sempat sampai kuli-kuli nyuci, sampai jadi pembantu rumah tangga. Dan dia saat ini apa yang dilakukan sehari-hari? Ya cuma gitu aja, bangun tidur, tidur pun bangun siang. Udah gitu makan, habis gitu di rumah tidur lagi. Terus udah gitu mandi, sore baru keluar. Keluar kemana? Ya itu tadi, entah janjian sama perempuan, atau dia nongkrong-nongkrong gak jelas. Terus? Ya aku udah sempet hampir cerai sih. Oke, harapannya apa dengan datang ke sini, Diva? Harapan saya sih ke depannya, suami saya mau kerja. Jadi dia ya sebagaimana seorang suami lah. Saya jadi ibu rumah tangga. Kalau dia dari awal kalau dia dari awal punya kerjaan juga, ya saya sebagaimana ibu rumah tangga semestinya. Baik, mudah-mudahan suaminya Diva nggak? Ada. Ada juga suaminya? Ada. Oke. Ya mudah-mudahan aja ya, malam hari ini ya. Nanti suaminya bisa terbuka ya, pikiran dan hatinya ya. Supaya bisa berubah dan lebih bertanggung jawab atas keluarganya. Kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami dulu. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Diva, dengan tanggal lahir 2 Januari 1981 dan mendiami rumah 60. Sosok yang sangat ingin kebebasan dan kesuksesan. Dari karakternya,
yang ingin sekali meraih kesuksesan, akan tetapi saya melihat kejadian masa lalu yang membuat sosok Diva tertekan hingga saat ini. Saya merasakan adanya sesuatu yang ia sembunyikan karena ia takut mengecewakan orang lain. Jiwa dan pikirannya saat ini sedang kacau. Selamat malam. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Diva, dengan tanggal lahir 2 bulan 1 1981, lalu nomor rumahnya 60. Diva ini suaminya malas-malasan. Bangun siang, udah gitu keluar, cuma main, ngangkang kaki, udah gitu main perempuan. Selama ini Diva yang menghidupi keluarganya. Pernah bekerja, tapi belakangan yang dilakukan Diva adalah judi online. Nah, suaminya ini sering marah sebenarnya melarang Diva untuk main judi, tapi melarangnya dengan menggunakan kekerasan. Pernah dipukul. Digampar sampai habis gitu mukanya. Iya, itu sering. Perutnya ditonjok juga ya? Iya. Oke, nah makanya malam ini datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya mau supaya paling nggak suaminya berubah lah untuk lebih bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Iya ya, akhirnya malas gitu ya. Malah kamu yang kerja, tapi judi online. Jadi ya makanya. Banyakan yang menang atau banyakan yang nggak menang? Seri sih, tapi lebih sering menangnya. Lebih sering menang. Jadi bisa dikatakanlah itu adalah sumber pemasukan Anda, judi online. Iya, untuk anaknya sampai menghasilkan kuliah. uang Iya. dan menutupi semua kebutuhan rumah tangga di situ. Kalau saya melihat dari auranya si Mbak Diva, saya merasakan di sini juga ada cerita yang ditutup-tutupi. Apakah kamu sudah jujur 100% sama Roy Kiyoshi? Sudah. Oke, baiklah. Suami namanya siapa, Mbak? Kita ganti dengan nama samaran ya nanti ya. Winslow. Kita ganti dengan Domi ya. Mbak, setiap kali saya tanya kamu, kenapa kamu matanya turun ke bawah ya? Mungkin karena saya memiliki banyak problem kali ya. Oke. Menurut kamu memang si Domi ini, si suaminya memang punya selingkuhan di luar ya? Karena katanya sering main perempuan, setiap sore dia keluar rumah, pulang malam, kadang nggak pulang. Menurut saya iya. Gonta-ganti. Gonta-ganti. Oh, gonta-ganti, gak ada yang satu orang. Bukan piala. Jajan berarti selama ini duitnya dari Diva? Iya. Lagian juga ya, saya bingung juga. Diva judi online. Uang jin dimakan setan. Uangnya dipakai buat suaminya untuk di luar karena bosen makan di rumah. I mean like, maaf ya saya terlalu nyelekit kalau ngomong, tapi memang itu yang saya rasakan. Boleh nanya lagi gak? Diva ngerasa di satu keluarga ini tuh bahagia apa enggak sih? Kok kelihatannya nggak bahagia, Mbak? Sebenarnya sih saya tertekan ya, hanya terpaksa aja Terpaksa untuk tetap demi? tinggal di sini demi anak saya. Jadi Mbak ini tertekan banget sampai kayak begini ya, kosong melompong. Nggak tahu harus gimana. Selain judi online nggak ada kerjaan yang lain? Waktu itu udah pernah jadi pembantu rumah tangga, Oh, oke lah. tapi nggak cukup buat anak saya kuliah. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Iya. Baiklah, Oke. saya serahkan pada Bayu. Anaknya dibawa. Bawa. Siapa nama anaknya?
Nanti kita ganti dengan nama samaran. Rina. Rina, Dina, Rina. Rina. Anak ibu tahu kalau ibu menyekolahkannya dengan uang judi online? Kemungkinan sih tahu. Saya rasa tahu kok, bukan kemungkinan. Respon anak gimana tuh? Nggak protes? Jadi kayaknya untuk beberapa hari belakangan ini dia tuh cuek sama saya, diem. Kalau misalnya diajak ngomong, gimana kuliahnya sayang? Ya biasa, kuliah gimana sih gitu. Biasanya nggak kayak gitu. Terus kalau di rumah lagi ribut sama suami, anak tahu? Iya, dia sering tahu dan dia sering pergi. Mungkin capek kali ya dengar saya berantem. Oke. Complicated ya. Tapi saya sih sudah mengerti garis besarnya seperti apa. Saya terpicu. Picu ya? Terpicu. Ya. Untuk melihat anaknya sama suaminya gitu. dibawa semua ya? Iya. Kita undang Gimana aja ya. gitu. Ya, saya juga penasaran sih, pengen tahu. Ibunya muda banget soal coba lihat anaknya kayak gimana. Apa? Ya masih kayak gimana sih keluarga ini? Maksud saya ibunya apa karena masih muda jadi akhirnya labil Iya. atau bagaimana? Mas Franky, maaf Mas, mau minta tolong di depan ada suaminya ibu ini nggak dengan anaknya. Jadi bapak sama anaknya perempuan. Bapaknya namanya anaknya namanya udah tolong Mas. Terima kasih. Oke. Mbak Diva, Ya. suami yang nggak kerja, ya bisa dibilang hanya ongkang-ongkang, itu kan cukup apa ya, mengganggu ya. Maksudnya jadi contoh yang buruk pertama, kedua seperti tidak menunjukkan tanggung jawab. Kalau Mbak Diva ngomong minta dia untuk kerja, Mbak Diva menyampaikannya gimana? Apa lewat marah-marah atau baik-baik? Caranya gimana? Aku kan sama dia itu udah puluhan tahun ya. Jadinya aku sama dia udah dari baik-baik, dari suka nyindir-nyindir, ya sampai marah juga. Ya dia responnya, emang mau kerja apa sih? Nggak kerja juga makan kan? Ini dari dulu ya? Iya, itu dari dulu. Dulu dia anak orang kaya? Enggak sih. Maksudnya yang tinggal disuapin, dibiayain, Oh iya, dihidupin sama orang tuanya? dia dimanja sama orang tuanya. Mungkin karena itu jadi kayak ngerasa ya udahlah ya, kayak nggak punya tanggung jawab gitu sebagai suami. Oke. Kalau Rina sendiri, dia dari kecil gimana hubungan sama papa mamanya? Lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama aku. Bapak sama ibu ya manggilnya? Papa sama mama. Papa sama mama panggilnya, oke. Iya, masuk. Ayah dan Nanti kita coba cek deh. saya Roy Kiyoshi. Hai. Selamat malam. Silakan. Oke, Bapak istrinya ibu ini. Iya. Ya, ibu ini namanya kita ganti dengan Diva ya. Ibu Diva untuk menyembunyikan identitasnya. Bapak juga kita ganti nama dengan nama samaran Bapak Domi. Oh, Dopi. Ya, kamu namanya kita ganti dengan Rina ya. Ya, untuk menyembunyikan identitasnya ya. Malam hari ini perlu saya ceritakan bahwa istri Bapak datang ke sini karena merasa keluarganya ada masalah. Selama ini dia lihat suaminya yang harusnya bisa jadi andalan hanya malas-malasan di rumah, ongkang-ongkang kaki, tidak bekerja. Dari dulu seperti itu, udah berbagai cara digunakan untuk merubah, tapi nggak berhasil. Makanya beliau datang ke sini untuk mudah-mudahan kita mau tahu nih, apa sih penyebab Bapak tuh kok nggak mau bekerja gitu. Nggak mau lebih, ya mungkin kalau selama ini cukup dianggapnya kalau Bapak kerja kan lebih, apa ya, bisa lebih banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi.
Gitu loh. Ya gini Pak, Gimana kenapa tanggapannya, Pak? saya nggak ini Pak, ya profesi saya sebagai supir angkot Pak. Oh, Bapak supir angkot, tapi ada pekerjaan dong berarti, Bu? Ya artinya Kamu bilang selama ini kamu nggak kerja. ya artinya ya namanya supir tembak ini, supir angkot ini kan supir tembak Pak ceritanya. Ya penghasilan ya palingan ya semana supir angkot. Tapi kamu nggak pernah kasih aku uang. Iya, Terus kemana uang kamu selama ini? aku kasih Pak. Bohong. Cuman Sabar dulu, Bu. Bentar, saya pengen dengar suara. cuman nggak ceritanya. penghasilannya nggak kayak orang-orang. Ya penghasilan supir angkot supir angkot bagi semana lah Pak. Gitu. Jadi saya kasih ke istri saya ini ya seberapa saya dapat gitu. Makanya ya pertanyaan saya kenapa menjadi judi online, itu doang yang saya pertanyakan Pak. Bohong kamu Mas sama aku. Bicara yang jujur Mas di sini, nggak usah nutup-nutupin. Malu sama anak. Itu emang bener itu. Kamu nggak pernah kasih aku uang, aku yang kasih kamu uang. Pak, dari tadi juga Ibu udah bilang dari awal bahwa untuk menghidupi keluarganya itu dari dia semua melalui judi online. Gitu. Saya kaget terus terang karena kok melalui judi online untuk menghidupi keluarga gitu. Karena dia bilang katanya saya pernah kerja jadi asisten rumah tangga gitu ya. Jadi membantu gitu tapi nggak mencukupi kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya. Jadi mungkin nggak tahu, Ibu alasannya judi online kenapa? Iya, karena tidak mencukupi. Kamu selama ini makan tidur doang di rumah, sore jalan, 2 hari baru pulang. Aku tanya dari mana? Ah, sama temen. Itu terus jawabnya. Di pangkalan juga kamu nggak pernah narik. Cuma duduk-duduk aja. Aku narik. Cuman masalahnya mobil palingan dapatnya sore, pagi siang nggak ada karena aku super tembak. Kamu pakai pikiran lah. Uang kamu selama ini kemana, Mas? Jangan bohong. Oh jadi setiap sore Bapak keluar itu Bapak kerja. Bukan main, makanya bangun siang Bu. Tapi dia nggak pernah kasih aku uang, Mas. Dia bohong. Uangnya selama Coba ini... tanya anaknya, nggak pernah dikasih uang dari aku. Oke, selamat malam. Mbak Rani Terima pernah kasih. dapat uang dari Bapak nggak? Enggak. Bapak saya ini cuma pengangguran. Tuh. Bohong itu. Ini Bapak kamu katanya kerja loh. Kerja. Enggak, Pak. Bapak itu nggak kerja. Bapak pengangguran. Bapak kan masih muda, Pak. Kenapa Bapak nggak nyari kerja? Kamu tanya sama pangkalan. Aku tiap sore kenapa dapat sore? Karena mobil itu dapatnya cuma dapat sore. Pagi siang itu nggak dapat. Sorenya dapat doang. Ya udah kamu gak usah marah-marah sama anak kamu. Udah nggak bisa biayain, dia marah-marah. Biar dia paham. Nih kalau di rumah nih kayak gini, bahkan lebih. Ada gelas prak. Sampai KDRT ya katanya Pak. Iya. Aku visum nanti kamu, Mas. Sekalian biar kamu... Ceritain detailnya nggak? Soalnya gimana ya Pak ya? Dia ini nggak bisa dibilangin Pak. Maksudnya? Dengan kata-kata nggak bisa dibilangin. Nggak Dengan bisa secara halus. secara halus tidak ngomongnya. bisa. Apa-apa semuanya gontok-gontokan gitu loh. Jadi penghasilan saya itu dapatnya 100.000, dia maunya 300.000. Ya emang saya S1, S2. Kan penghasilan supir angkot semana lah Pak. Ibu gimana ceritanya, kronologi ceritanya waktu lakukan kekerasan itu KDRT? Ada yang Ibu inget nggak satu kejadian gitu? Contohnya kayak gimana sih? Ya, aku lagi main judi online di kamar. Terus dia tiba-tiba datang dari belakang pukul aku pakai benda. Bak! Gitu. Apa tuh benda ya? Aku sampai ngeliat bendanya sakit, sampai aku tuh tersungkur gitu di kasur. Ngaku Terus kamu, jatuh Mas. gitu. Terus? Dia tuh emang gitu kalau cerita sama orang maunya yang bagus-bagusnya semua tentang dia. Saya terus yang dijelekin. Dia ini sebenarnya ini Bang. Kenapa saya pukul? Soalnya dia nggak bisa diomong, yang tadi saya bilang tadi Bang. Nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Emang saya salah, karena saya udah KDRT sama dia. Cuman dalam segitu, ya mudah-mudahan dia bisa berubah. Bapak mukul pakai apa tuh Pak? Ibu nggak ngeliat soalnya katanya. Jujur itu tangan doang Pak. Biar gimana pun mukul sang istri itu nggak bisa jadi alasan dan
Dan excuse sih sebenarnya. Mukul istri aja tuh kayak udah Tetap aja itu kekerasan kan. kekerasan. Iya. Punggung sebelah mana yang dipukul, Bu? Tulang belakang sini. Nggak kasihan sama istri kamu. Kamu tahu ibu juga suka dipukulin? Tahu, Pak. Tapi di sini saya nggak bisa apa-apa, Pak. Karena ya saya lihat di sini ya saya sebenarnya nggak terima. Kalau saya itu dinafkahin pakai uang haram, Pak. Kalau ibu saya itu ternyata ikut judi online. Kau pernah dipukul juga nggak? Enggak sih. Saya kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar Kuliah. Ya jarang di rumah saya. Kalau keluar rumah emang hanya kuliah? Iya. Selain kuliah? Ya paling nongkrong-nongkrong sama teman aja gitu. Gimana, Roy? Kamu kok gambar ini? Di sini saya ngeliat ada kebohongan antara istri, suami, anaknya, semuanya pada bohong. Ada sesuatu rahasia yang disimpan dalam-dalam. Suaminya seperti itu, kemudian istrinya juga melakukan sesuatu diam-diam, dan saya merasakan ada energi anaknya yang dia kerjain juga mengerikan. Itu sih. Anaknya Ya, anaknya juga melakukan sesuatu yang mengerikan. menurut saya sih, ini semua keluarga ini tiga-tiganya nggak ada yang bisa saya belain. Karena mereka tiga-tiganya mempunyai kesalahan fatal masing-masing. Gak ada yang bisa dibenerin sih. Dua-duanya semuanya salah. Yang satu judi online, yang satu KDRT nggak punya ngengkang-ngengkang kaki, dan yang satunya nanti akan saya bahas. Oke. Kamu ada tanggapan nggak keluarga seperti ini, Mutia? Kalau aku miris ya kalau misalkan dengan masalah kekerasan. Apapun masalahnya lebih baik diobrolkan secara baik-baik, nggak perlu pakai kekerasan. Menurut saya ya Pak ya, karena saya juga pasti nggak mau dikerasin sama dipukul sama suami saya gitu. Di dalam hati Bapak nih ya, pengen ada rasa ngebahagiain ibunya nggak gitu, beliin sesuatu gitu buat ibunya. Jujur Bu, kalau saya dapat rezeki Bu, saya kepengen beli mesin laundry. Mesin laundry. Biar supaya dia bisa penghasilan bukan tidak dari judi online tersebut. Oke. Cuman ya mudah-mudahan lah. Bapak kenapa nggak mau istrinya main judi online? Itu sama aja kan, di dalam agama itu sama dengan haram. Oke. Sama aja kita menikmatin uang haram tersebut. Jatuhnya dosa. Tapi Bapak juga menikmati uang itu tersebut? Enggak, sama Enggak, sekali. sama Tidak sama sekali sekali. tidak? Tidak sama sekali. Karena saya menikmati dengan hasil supir angkot saya tersebut. Dengan nyupir bawa Supir angkot bawa angkot itu. itu. Oke. Sangat rumit ya keluarga ini. Iya, ibu nggak mau coba cari pekerjaan lain atau memang udah nyaman dengan judi online? Karena ibaratnya apa ya, nggak capek, terus penghasilannya tuh besar gitu. Nggak Pernah keluar sampai duit. kalah terus datang rentenir atau nggak datang siapapun gitu, orang nagih marah-marah gitu nggak? Itu kan resikonya ada. Iya, pernah beberapa kali. Nah, itu kan justru mengkhawatirkan suami, Bu, kalau misalnya sampai ke sana. Gitu ya. Gimana, Roy? Ada yang kamu lihat lagi nggak? Ya, sekali udah kena judi online, lama-lama kan ketagihan lah. Di situ kan ada setannya, jadi kayak tempat judi kasino atau judi online pun. Di situ ada semacam kayak daya pikat untuk lagi dan lagi. Itu sih. Bapak nggak ada rencana untuk cari pekerjaan lain, Pak, yang bisa mencukupi keluarga gitu, atau cari samping, bukan ganti pekerjaan. Paginya kan tidur. Iya, betul Pak. Artinya bisa dilakukan atau dimanfaatkan untuk hal lain gitu. Ya gimana ya Pak ya? Keterampilan saya cuma sebatas supir. Saya rasa
Bapak merasa apa? Kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Kekurangan saya ya cuman saya bisa bawa mobil itu doang. Bapak bisa bawa mobil. Nah, Bapak punya tenaga. punya tenaga bisa. Bapak punya waktu. Mm-mm. Bapak sehat. Sehat, alhamdulillah. Banyak saya rasa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 3 hal itu. Saya mau uji, saya mau nanya, ini Pak siapa? Pak Domi. Pak Doni, kamu setia nggak sih? Kalau dibilang setia Pak, nggak mungkin saya nggak setia. Soalnya udah anak, umur 25 tahun. Coba dengar Roy bilang apa. Soalnya saya melihat adegan di mana yang tidak sepatutnya sih. Karena ekonomi lagi susah, ngapain pergi ke tempat Tuh kan, maaf ya, saya harus berkata apa adanya. Di sini, ini keluarga yang tidak bisa dibelain satu sama lain. Karena mereka punya satu dark side semuanya. Dan saya merasa juga ada yang aneh dengan siapa namanya? Rina. Rina. Rina, kamu kuliah kah? Ah iya kak. Dalam mata batin saya ngelihat dari tadi kamu tidak berani melihat mata saya. Dan kamu ada rasa ketakutan yang terselubung. Apakah Rina ikut di kampus? Dek, Enggak. Saya enggak. Kamu jawab benar. Enggak, Pak. Saya enggak. Saya tanya sekali lagi untuk kedua kalinya. gara-gara kamu Pak, makanya kamu kerja. Dengar dulu. Anaknya nggak bilang iya. Waduh, saya tanya sekali lagi. Rina ya, kamu menjadi di kampus kamu. Ya Allah. Bener nggak? Pertanyaan terakhir. Apa benar kamu telah menjadi di kampus? Hah? Bener? Jadi kamu selama ini di kampus, kamu ke laki-laki lain, ke teman-teman di kampus, supaya dapat uang? Iya, Kak. Tapi ini kan semua gara-gara ibu. Saya nggak habis pikir dengan kelakuan suami Diva yang sampai segitunya sama Diva. Saya melihat energi yang mengerikan dari anaknya dan ternyata terbukti adanya teka-teki di dalam keluarga ini. Aku tuh nggak mau Bu, kalau aku tuh harus dihidupin sama ibu. Pakai uang haram aku nggak terima. Bapak juga, Bapak selama ini pengangguran. Dengar Pak, pernah ngasih duit aku kan aku juga pengen jajan. Aku juga pengen main-main sama temen-temen aku. Semua ini kan gara-gara ibu sama bapak. Cuman kamu pikir pakai otak. Kalau kamu emang hasil kamu itu. Ya coba kalau aku punya bapak seperti ini, aku mau ngapain lagi Pak? Dek, emang kurang uang yang mama kasih? Ya kurang lah Bu, itu kan sama aja ibu juga pakai uang haram. Aku nggak terima Bu kalau aku tuh harus dihidupin sama uang haram. Kamu jaga anak, makanya pakai otak. Jangan pakai dengkul. Kamu di Anak rumah makan satu-satu tidur aja, kamu nggak pernah kasih aku uang. Ini jadinya anak kita terlantar. Gimana sih kamu jadi orang? Aduh. Bapak, ibu kan bekerjanya juga sebenarnya di rumah juga, Bu. Ibu sebenarnya punya waktu juga untuk ngawasin anaknya. Bapak juga kan sebenarnya. Waktu saya Ini kalau anak udah kayak gini, siapa yang salah coba? Ya pasti salah ibu. Lah? Karena Pak, kita tuh jalanin rumah tangga ini berdua, bukan cuma aku sendiri. karena aku cari nafkah, kamu jaga anak kamu. Lah, Gimana? kamu juga lebih sering di rumah kok. Aku kan kerja. Kamu kasih aku uang makan nggak? Aku kasih, walaupun nggak banyak, walaupun kamu nggak banyak. Ini di rumah Nggak sehari-hari nih, pernah. suasana kayak gini sehari-hari. Iya, Mas. Saya sampai stres, Mas. Harus setiap hari tuh dengerin mereka seperti ini, Mas. Ya iyalah, stres banget pasti. Semuanya energinya negatif. Sekarang harapan si Rina apa?
harapan saya supaya ibu saya tuh nggak judi online lagi, Mas. Dia kerja apalah, Mas, nyuci-nyuci di tetangga, apa jual-jualan apa kayak gitu kan. Halal kan, lebih halal seperti itu kan, Mas. Dan pengennya bapak itu cari kerja, nggak males-malesan, nggak tidur-tiduran di rumah, seperti itu, Mas. Kamu pengen ibu kamu berubah, kamu pengen bapak kamu berubah, tapi kamunya juga melakukan hal yang salah. Ya nanti kalau misalkan itu juga saya berusaha untuk berubah, Mas. Tapi katanya ibu kamu ngasih kebutuhan kamu, memenuhi semua yang kamu mau. Kurang emang deh. Emang kurang? Sebenarnya sih nggak masalah ini, cuman buat ini doang, Mas, buat ngilangin kejenuhan aku di rumah kayak gitu. Biasanya ngapain emang supaya nggak jenuh apa yang kamu lakukan? Ya dengan cara begitu, Mas. Gimana kalau sama-sama ntar hari ini di restart ulang memorinya? Masih bisa nggak sih, Roy? Pasti masih bisa lah. Mereka masih jauh umurnya. Maksudnya mereka masih panjang perjalanannya. Dia bisa stop jadi Rina. Dan si papanya cari kerja yang bener, setia. Aku paling sebel sih kalau lihat cowok nggak bisa cari duit, nggak setia lagi. Aku juga sebel. Ya kan? Iya. Tapi saya cuma pesan buat Rina aja. Rina? Hentikan aja ya. Rina mau dihentikan nggak? Mau. Tapi nanti gimana kamu memenuhi kebutuhan kamu? Ya nanti kan, Jualan online aja ntar. ya nanti usaha-usaha kecil-kecilnya. Iya, buat bantu ibunya. Iya, kamu udah ide nggak? Kalau untuk aku sendiri sih kayaknya saling kerja sama aja gitu loh. Untuk Rina bantu ibunya supaya ibunya juga nggak terlalu berat kan kerjanya gitu. Siap, Kak. Oke. Baiklah. Bapaknya siap nggak untuk berubah? Maksudnya ya menggunakan waktu siang, paginya untuk sesuatu yang lebih produktif gitu Pak, yang lebih menghasilkan. Ya, saya siap aja nih Pak ceritanya. Cuman istri saya ini bawel banget. Mas, tur dulu Pak, jangan dikaitin sama istrinya, Bapak aja dulu. Bapaknya gimana rencananya gitu, kami pengen tahu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya keluarga kami saya akan bawa yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi. Iya Pak, Bapak saya rasa harus lebih ambil sikap untuk bertanggung jawab gitu Pak. Iya, Ini betul, ada Pak. dua perempuan yang dipercaya hidupnya sama Bapak. Saya rasa kalau Bapak lebih bertanggung jawab, itu akan lebih bahagia. Ya? Oke, Iya, baik. sip. Oke, Saya akan tutup kasus ini ya. siap. Dengan demikian, kasus ini saya tutup. Semoga mereka mempunyai kehidupan baru dan ibunya lepas dari judi online, bapaknya kerja keras dan Rinanya juga kerja online atau cari pekerjaan yang lain. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Sampai meninggalkan studio lewat sebelah sini. Janganlah mencari sesuatu dengan cara yang salah, karena akan menjerumuskan kita ke lubang yang salah. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya sangat rumit karena ambisi suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Makan, Mbak. Ya, Ibu. Malam. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Ria. Ibu Ria yang pakai nama samaran Ibu Ria yang mana? Yang ini. Oke, selamat malam Ibu Ria. Selamat malam Mas Bayu. Ya, ini siapa? Saya temannya. Ini teman saya tapi udah saya anggap kayak saudara. Keluarga saudara. Namanya siapa, Bu? Kita ganti dengan nama samaran ya? Iya. Kita ganti ya dengan Lita. Ya Lita juga. Ya. Ibu Ria, apa yang mau diceritakan? Ini saya mau ngasih tahu sama Mas Bayu. Suami saya kan ngikutin caleg gitu. Ikut caleg? Oh. Dia di Jawa Tengah. Kok sekarang jadi sikapnya aneh gitu loh.
Jadi kayak maksudnya aneh? depresi. Maksudnya gini, Mas. Depresinya gimana ya? Maksudnya gini, dia itu kan udah lewat ya masa pemilihan itu. Tapi dia merasa itu masih masa caleg terus, masih masa kampanye terus sampai sekarang. Padahal udah lewat. Oh, berarti suaminya kalah? Iya, bisa dibilang kalah. Iya, kalah. Jadi suami saya jadi aneh gitu loh. Jadi depresi, padahal dia udah berobat. Tapi tetap aja. Takut ada suaminya itu kan ikut caleg gitu ya. Takut di belakang itu ada yang nggak suka sama suaminya, ada yang berbuat atau apa. Maksudnya di luar dari sifat dia yang sehari-hari gitu, Mas. Maksudnya ya, takutnya dia takut si Mbak Ya, Maria. Maria. Pakai nama Takutnya Maria. ada orang yang berbuat curang di belakang atau make yang alam gaib gitulah, Mas. Pakai yang kasat mata begitu. iya. Oh, yang gaib-gaib. Iya, Ibu tadi bilang udah sempet ke psikolog, psikiater ya? Iya. Udah diobatin gitu? Udah. Terus? Ya masih. Udah ada Masih hasilnya belum? Nggak ada hasilnya. Udah habis-habisan, Mas, Bu. Saya juga Kasihan udah teman saya ini. habis-habisan. Makanya saya bingung gimana sama anak-anak saya gitu loh nantinya gitu loh. Anak-anak ada berapa, Bu? Ada 3, Mas. Mereka tahu bapaknya seperti ini. Tahu, Mas. Sekarang Iya. suaminya di mana? Ada di belakang, Pak. Sama Ibu suami bawa. saya. Oh, sama suami Ibu juga. Harus dituntun, Mas, kalau enggak. Iya. Oh, kalau Pikirin- sendiri gimana tuh? Ya bisa gitu, Mas, kita takut. Jadi suami saya suka kemana dia ikut, kalau memang nggak ada kerjaannya, ikut mendampingin suaminya si suka nemenin gitu. Oke, baik. Harapan Ibu apa dengan datang ke sini? Ya saya pengen suami saya tuh apa ya? Kembali seperti yang Kembali dulu, seperti gimana mula gitu. gitu, baik-baik aja. Ya sehat lah. Pengen kembali normal, Iya, kembali Apa sehat ada nggak? mentalnya gitu Iya. ya. Yang di kasat mata itu apa ada di dekat suaminya itu yang dia takutin, Iya, Mbak Aisyah. takutnya gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama dia atau dia diguna-guna sama ke suami saya jadi begini. Tapi Ibu yakin nih bisa sembuh dengan datang ke sini? Ya insya Ikhtiar, Ibu Allah, udah Mas. datang ke psikiater. Ikhtiar, Tapi Mas, belum ada mana tahu perubahan. cocok. Insya Allah, mudah-mudahan sih bisa Yakin ya, Bu? dengan bantuan Mas Bayu. Ya, saya yakin. Saya kasihan, Mas, lihat teman saya ini. Ya, saya Karena dari sih dulu nggak saya bisa menjanjikan apa-apa dan saya yakin Roy Kiyoshi juga mungkin ya hanya membantu, tapi semuanya ya kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja sembuh, mudah-mudahan kembali Mudah-mudahan normal, cocok, mudah-mudahan kembali sehat lagi. Amin. Ya, baik. Kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ria, dengan tanggal lahir 12 Januari 1981 dan mendiami nomor rumah 6. Sosok yang baik hati dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Entah kenapa, saat ini saya merasakan aura dari sosok pria tidak stabil. Adanya sebuah permasalahan yang cukup rumit yang saat ini ia rasakan. Masa lalu yang penuh ambisi yang tidak tercapai membuat pikirannya tidak bisa dikendalikan. Saya melihat seseorang yang hadir di kehidupannya dan membuat saya masih penasaran sampai saat ini. Saya Ria, saya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silahkan Malam. duduk. Terima kasih. Ibu Ria yang mana? Saya. Ibu Ria. Tanggal lahirnya 12 bulan 1 1981 dan nomornya 6 rumahnya. Ya. Ibu Ria ini suaminya caleg dan kalah dari hasil pemilu kemarin. Cuman jadinya stres, semacam depresi begitu ya. Jadi suaminya tuh berpikir ini masih terus kampanye. Ini masih terus Dia masih kampanye. merasa ini masih pencalekan dan belum ada pemilu gitu. Jadi belum dinyatakan kalah. Sementara Ibu Lita ini adalah sahabatnya. Jadi keluarga Ibu Lita
ini sahabat dan bisa dibilang mensponsori pencalekan ini juga ya. Bantu ini itu, mendukung, dan kerjanya bareng suami Ibu Ria dan Ibu Lita ini ya. Gitu. Nah makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin, ya berharap dia pernah ke psikiater tapi nggak sembuh. Mudah-mudahan malam hari ini bisa sembuh. Saya pikir pasti stresnya minta ampun ya. Parah, kalau misalnya sampai psikiater aja nggak tertolong, menurut kamu gimana? Tapi tetap kan ke psikiater minum antidepresan kan. Sudah. Jangan putus antidepresan mendadak ya, karena itu akan membuat lebih parah. Jadi di benar-benar continuity. Sudah diminum, orang-orang seperti tapi ya masih begitu aja. Jadi gini loh, antidepresan itu digunakan dan diminum secara jangka panjang. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Karena ini kasus kejadiannya baru-baru aja kan ya. Jadi dia baru mengkonsumsi itu. Nah saran saya sebenarnya di sini tidak ada guna-guna, tidak ada black magic, tidak ada semacam hantu atau apapun. Saya mencium di sini aromanya aroma medis sekali. Dan faktornya adalah delusi, bukan halusinasi lagi. Jadi benar-benar sesuatu pandangan yang nyata di otak dia yang terceplak seolah-olah sudah ada di depan mata. Jadi dia masih belum bisa move on dari keadaan apa tadi pencalekan itu. Jadi dia tuh menganggap masih. Nah ini sih harus ditangani dengan psikolog dan psikiater untuk minum obat, psikolog untuk konsultasinya. Ini udah bisa dibilang masuk ke kategori gila nggak, Dok? Belum. Tapi bisa ke arah sana? Bisa lah, pasti. Kamu tahu kan, ya saya berkunjung ke panti-panti yang kayak gitu. Mereka biasanya udah nggak ingat lagi untuk memakai baju atau tidak, mereka bodoh amat. Nah itu udah yang paling parah, gangguan kejiwaan. Nah yang ini masih belum yang sampai buka baju lah, jalan di. Kamu pernah lihat gak ada orang gila di jalan gitu, buka baju apa segala macam? Mereka tuh kesadarannya udah nggak ada, kesadaran mereka tuh udah berada di mana gitu. Jadi mereka tidak menganggap itu. Padahal kan Mbak Ria ini udah habis-habisan Mas untuk ngobatin Si bapaknya. Jadi ada urutannya. Pertamanya stres dulu, kedua depresi. Habis dari depresi turun lagi jadi halusinasi. Habis dari halusinasi jadi delusi. Nah suami kamu nih udah mulai kesini. Oh udah di ujung dong, berarti Udah udah di melewati ujung. stres, depresi, halusinasi. Habis delusi akhirnya terjadinya gila. Buka baju, bentak-bentak, ngomong sendiri. Ya itu suka ngomong sendiri ya Mbak ya. Jadi ini tuh bisa dipelajarin sebenarnya. Suruh ngomong sendiri? Itu harus coblos lagi suka gitu. Itu aja diomongin tentang itu aja. Jangan lupa ya nanti ya kalau sama kita jangan lupa ya coblos saya ya, jangan lupa gitu-gitu selalu Mas. Padahal udah lewat. Udah lewat. Kasian ya, harus dibantu. Itu kalau masih di tahapan stres masih bisa diobatin sendiri? Iyalah, kalau stres kita masih bisa refreshing keluar dan akhirnya udah enggak makan makanan enak, penambah mood, jadinya stresnya hilang. Depresi lebih parah, depresi agak sedikit. Depresi itu kayak benturan orang tua meninggal atau kecelakaan dadakan siapa. Depresi, halusinasi lebih parah. Halusinasi kayak udah nganggep sesuatu yang udah real. Saya ngelihat dia tadi pergi sama perempuan, padahal nggak ada. Jadi kayak, nah delusi udah lebih jelas dari halusinasi. Ini yang di kepalanya sendiri. Iya. Padahal ya itu nggak real. It's not real, tapi it looks like real, but it's not. Misalnya saya bilang ini nih tempat tidur, saya bisa bilang ini tempat tidur, padahal ini meja. Gitu. Yes, iya. Itu udah sampai ke delusi. Iya betul. Kalau udahnya, aku sih pengennya diobatin sih dianya secara kesinambungan gitu. Jangan hari ini obatin, bulan depan enggak,
bulan depan lagi enggak. Soalnya harus Tapi udah continuity. terus-terusan kok diobatin, terus habis obatnya tetap Cek lagi. ambil ngecek lagi. Udah bolak-balik. Udah bolak-balik Mbak Ria. Iya. Kalau di tahap delusi ini kemungkinan bisa sembuh nggak sih, Mas? Susah sih, agak perlu waktu. Harus diajak Ada ngobrol terapi terus. khusus ya, Roy? Iya. Dan Makanya panjang. aku sering banget kan ngunjungin panti laras, panti-panti yang kayak gini. Jadi aku tahu mereka bisa maaf ya, take a poop sembarangan, take a pee sembarangan. Mereka kan udah berada di alamnya sendiri gitu loh. Delusi bisa sampai dia pikir ini kamar kecil, dia buang air di situ, padahal bukan. Nama suami ibu siapa ya? Nanti kita pakai nama samaran ya, supaya jangan sampai ada yang... Kita gantiin namanya ya, Ginanjar ya. Iya. Jadi tuh Mas masih bisa ketolong kali ya? Maksudnya Mbak Isa masih bisa diobatin gitu untuk balik. Bisa lah pasti. Iya, Pelan-pelan, tapi ini pengobat. bukan ada kaitannya dengan gaib kan, Roy? No. Sama sekali. nggak ada. Soalnya berubah total. Ya Berubah gini loh, banget. setiap sifatnya manusia yang lama tuh ya, dengan yang sekarang. gini, setiap manusia punya keinginan dan obsesi yang besar banget. Apalagi harta, tahta, dan wanita, atau harta atau tahta. Ketika mereka bener-bener pengen banget, Ambisi banget gitu. ambisi banget, nggak keturutan, langsung mentalnya down. Tapi makan dan itu masih normal semuanya. Ya masih normal. Bagus lah, belum ke tahap yang udah mulai malas mandi. Biasa gejalanya gini loh, aku kan menangani juga ya waktu itu. Jadi kasusnya orang itu tuh ada prosesnya. Mereka jadi malas mandi, terus banyak tidur. Udah gitu diajak ngobrol, ngomongnya jadi kayak Tapi udah hampir sebegitu. kayak gini nih, matanya tuh kayak gini nih. Pernah Mas kayak Kosong gitu? gitu. Iya, emang kosong begitu. Sekarang juga sering kosong gitu. Kalau Gitu. kita ajak bicara. Jadi kayak orang yang berada di alam lain, tapi bukan magic, tapi emang Oke, itu loh, harus diobatin ya. kita coba aja ngobrol aja ya. Tapi kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Iya. Mudah-mudahan. Tim FD, Om Franky, boleh tolong dicariin nggak ibu ini bawa suaminya dua-dua. Ada dua laki-laki di depan, namanya Pak sama Pak. Ya, tolong dibawa masuk, dikasih masker sama dikasih clip on. Terima kasih. Tapi menurut ibu, suami ibu emang sebenarnya layak menang. Iya. Kalau saya sih ya gitu. Cukup banyak yang dia lakukan untuk orang banyak gitu. Cukup ke masyarakat. Karena kan siapa tahu dia udah melakukan banyak hal, semuanya nih udah dikerjain, gagal. Jadi kan begitu Ya, down banget, suami hancur saya kan banget gitu. suka dampingin juga ya kemana. Ya emang udah banyak. berusaha itu untuk ke masyarakat juga dia udah banyak dia berusaha. kemana-mana, iya. Masyarakat udah sifat sosialnya juga masih udah kelihatan gitu. Oke. Sifat sosialnya juga kelihatan untuk masyarakat. Nah, kalau dari ibu yang tinggal di luar rumah ya, mungkin kan kelihatannya tuh bisa tahu perbedaannya tuh. Dulu sama sekarang beda banget nggak? Beda banget. Oke. Beda banget. Apa ini, Mas? Tempat kampanye ya? Hei, Merdeka! Semangat kok kampanye. Tak buka ya? Karena wakil rakyat, calon wakil rakyat. Nggak kelihatan, Mas, kalau dibuka, Mas. Kan mau jadi wakil rakyat. Duduk dulu. Pak, duduk Pak. Pak, Nggak bisa duduk, Pak. aja. Pak, Pak sini Pak. Pak Tapi sini nggak Pak, kelihatan. duduk Pak Di sini. sabar Pak Pak duduk ya Pak yang tenang. Mas, kenalkan ini suami saya, Selamat malam. Mas Bayu.
Kalau saya Mas Bayu. Roy. Hai. Biar mas, saya kamarnya sebentar ya. Ya. Kesempatan kamarnya kan. Oh iya, silakan, Nah. silakan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan. Nama saya, nama Inyam. Mas Bayu, dukung saya ya. Siap. Mas Rocky, rawang saya. Bagaimana posisi saya ya? Semuanya dukung saya. Merdeka! Oke. Pak duduk, Pak. Duduk ya, Pak. Pas itu mau dibantu ke sana. Biar lebih lega lagi. Biar keluar semua. Oke, nice. It's... Oh, kampanye ini sini deh. Yuk. Nonton, nanti bilang mereka merdeka ya. Coba lagi ngomong lagi. Dukung saya di mana? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Bapak, Ibu semuanya, kakak, adik, Gitu ya. dukung saya. Pokoknya nanti semua akan terjamin masalah gitu ya. keadilan, kemakmuran, dan juga bebas biaya kesehatan untuk perawatan di puskesmas dan juga biaya pendidikan. Mereka. Merdeka! 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 Oke, Udah Bapak. sampai. Sudah cukup? Puas ya? Pak. Oke. Pak, duduk, Pak. Sini, Pak. Itu ada yang kampanye orang lain itu di sana. Enggak ada, Pak. Itu Bapak nggak ngeliat apa-apa. Harusnya nggak boleh lah. Enggak ada. Nggak ada orang lain, cuma Bapak doang. Nggak menghormati saya itu. Enggak, Pak. Ini dia penyanyi loh, Pak. Serius? Iya. Iya, Bapak. Mutia, Iya, Bapak. Mbak. Tanggal 9 Maret, saya ada acara. Iya. Bisa datang mungkin? Boleh. Ya udah, nanti dihubungi oleh asisten saya ya. Siap, Ya. Bapak. Untuk fee-nya gampang nanti bisa diatur. Siap, Bapak. Aduh. 9 Maret. Ya 9 Maret, jangan lupa. Iya, siap, Sekarang Bapak. bulan apa Kalau nih? Pilpresnya tanggal 17 April kan? Ini sebelum Pilpres. Oke. Ya. Oh, Masih iya. ada waktu. Ya. Iya. Tapi Pilpres berapa lama lagi, Pak? Masih berapa Ini lama kan lagi? tanggal 2 Maret sekarang kan? Oh, iya. Ya, masih sebulan lebih lah. Masih cukup lama gitu. Masih Dan sebulan. saya yakin sih pasti menang. Menang ya, Pak? Iya. Tadi udah di satu sama Saingannya Bang gimana, Roy. Pak? Saingan? Enteng. Oh. Itu anak buah semua yang gitu. masih itu Masih baru-baru ya? Iya, baru masih mentah politiknya itu. Ya, gitu. Oke. Bapak sabar ya, Bapak diam dulu ya, Bapak tenang dulu ya. Roy, kamu ngeliatnya gimana nih? Kita ganti dengan Pak Ginanjar aja ya untuk menyembunyikan identitasnya ya, Pak ya. Malam hari ini. Jangan pakai nama asli. Gak ada nama yang lebih bagus gitu. Nama yang lebih bagus. Iya. Siapa? Nama samaran Bapak maunya siapa? Pak Sastri Sumarsono. Sumarsono. Iya. Oke, Bapak Sumarsono. Oke, boleh Bapak Sumarsono ya. Bapak Sumarsono. Ini S-nya 2 Mas ini. S-nya 2. Heeh. Sumarsono. Iya. Sumarsono. Oke. Ini Soe. Soe. Iya, orang lama. Oh, Soe Marsono. Iya, orang lama. Oke. Pengalaman Jangan- senior. Oh, jangan lama. Mas, itu Mas Roy lucu ya? Pak, ini kan nama samaran. Ini kan nama samaran, Pak. Kenapa harus begini Caleg, banget? Mas, caleg. Oh, iya, Nggak Pak. menghargai ya? Maaf, Pak. Nanti saya minta pergi nanti. Jangan, saya jangan disuruh pergi, Pak. Maaf. So, Mars. Bapak dengan nama Vicky ya? Dia lucu banget. Pak Vicky ya, kami panggil dengan Pak Lucu Vicky ya. banget. Punya teman Iya. lucu. Teman Bapak? Kemarin, Sekarang? agak lucu gitu nggak mau. Oh. Saya pengen yang serius. Kalau sekarang. Oh, oke. Bapak dulu penampilannya seperti itu, sekarang udah berubah gitu ya? Iyalah, biar berwibawa. Oh, gitu. Iyalah. Gimana, Roy? Saya akan menyelidiki satu persatu nanti ya. Ajakin ngobrol dulu, keluarin semua sampai. Oke. Pak Sumarsono ada yang ingin disampaikan buat kita semua mungkin harus lebih seperti apa dan apa. Ya, sebagai caleg, Apa aja, Pak, usaha yang udah dilakukan, Pak, supaya menang?
Saya udah bayar. Oh. Itu 3 tim. Masing-masing. 3 tim? Iya. Tim pemenangan? Iya. Tapi ternyata Gimana timnya bisa bekerja dengan baik nggak, Pak? mereka ini saya. Mereka bohongin Bapak? Ya, nggak ada pengawasan, Pak. Saya mau nanya Ibu siapa tadi? Bu Ria, Bu Ria, kamu nggak melihat dia berubah tanggal berapa sih? tanggal 10 ini. 20. Hah? Setengah 20. 20-nya. Oke, Nggak ada minum ini ya? 20 Watt. 20 April. Puasa mas, puasa. Baru sedih kan? Iya, sabar ya Ibu ya, tenang ya Pak ya. Pak, sabar Pak. Oke, terus Mbak, nanti lagunya lagu 40 aja ya? Boleh. 40 aja. Iya, boleh. Iya. Buat Bapak boleh. Iya. Nggak lama, cuma 3-4 jam. 3-4 jam berapa lagu tuh Pak? Ya nanti kan ada yang itu juga, sumbangan lagu juga. Sumbangan lagu. Ada yang lain? Ada. Nggak full. Mas, Saya? itu Bayu ya? Betul Pak. Mas Bayu kan bisa MC. Dan lucu sepertinya kan. Nanti namanya Mbak ini Mbak siapa? Mbak Muti Muti ya. ya. Mbak Muti ya. Oh saya MC-nya Pak. Tapi ya gratis lah. Nggak apa-apa lah. Hah? Beneran dia dibayar? Ya, Mas. Ini kan bisa menyumbang untuk kepentingan bangsa, Mas. Kalau ikut jadi MC gitu. Ya kepentingan bangsa. Ini juga Pak, kenapa dia dibayar dapat fee-nya bisa diatur saya gratis Pak? Ya, tadi kan giliran pertama yang dapat yang Masnya kan Mana nanti kalau maksud ada saya? sisa udah Tanggal berapa Pak? Tanggal 9. Wah, nggak bisa lagi saya. Mas ini cerdas. Betul, makasih Pak. Terima kasih. Duduk, Mas, duduk. Gak sopan, orang duduk. Pak Vicky, Berdiri sendiri. ini temennya, kan Bapak udah lama mendampingi ya? Bapak juga sponsor dari Bapak ini ya? Iya. Emang udah lama, maksudnya setelah pencoblosan, setelah pengumuman yang kemarin itu tanggal 20 berubahnya drastis banget. Drastis. Seperti apa Pak perubahannya? Bisa dilihatnya. Dulu gimana sih? Ya orangnya sih energik, semangat banget. Gitu. Semenjak kayak gini liatnya, aduh. Pinter mas. Mas ada hubungan dagang apa sama Mas? Ini. Saya nggak ada hubungan apa-apa. Ini Pak. tadi ngomong masalah dagang. Ini tentang kabarnya Mas, jangan ngomong Siapa ya? Oh iya iya, ini bisnis dagang. lagi- ini Gimana sih? Nita cuma calon Lita. klien. Lita. Calon. Lita, Ibu Lita. Ngomong dong Mas, ngomong Teman dong. tapi Iya, udah kayak maaf. saudara. Teman Ibu Pak Vicky, emang dulu kerja bareng. Iya. kita Bapak ada- juga udah support kampanye beliau. Udah, Udah mulai habis-habisan juga. bisa-bisa. udah saham kita sampai dijual untuk bantu Mas Sunarsono tuh. Semuanya dijual. Itu kan Satu untuk saham sih. bantu pas kita ada kondangan itu. Ada undangan. Ada kondangan ini kan anak kita itu kan. Oh, ada undangan kawinan. Bapak bikin acara. Iya, iya. Oh gitu. Ini semua yang diomongin bener nggak sih Bu? Gak ada yang bener mas. Makanya kita tuh kesian sebenarnya lihat Mas Sunarsono ini. Kamu gimana ngelihatnya Ray? Saya pengen nanya ke Pak siapa tadi? Vicky. Pak Vicky. Pak Vicky kecewa ya, yang sangat berat. Kecewa. Oke. Oke. Seperti apa kecewanya? Kalau saya sih berharap sih dia lebih maju. Apa? Karena dari dulu pengen jadi kayak gini jalan. Kamu yang ikut Oh, dari sponsor dulu. ini? Iya, karena Dari dulu emang punya kita ambisi. dulu punya ambisi kan. Cuman gue kayaknya gak pantas gitu. Gue di balik layar aja. Oh Bapak di balik layar. Oke, Jadi support Bapak dia. sponsorin. Iya, sponsor dia. Usahanya di bidang apa sih? Sponsornya Bu? berapa? Ada kuliner, ternak juga ada. Kuliner dan ternak. Sponsornya udah berapa duit kalau saya boleh tahu? Udah nggak terhitung lagi mas. Yang untuk dari Vicky doang. Hanya dari satu orang atau dari banyak orang? Kalau untuk Vicky berapa? Kalau untuk Bapak?
Kenapa, Pak? Untuk sponsor yang kamu keluarin duitnya udah berapa? Berapa ya, Bin? Dana yang sudah Bapak keluarkan, kira-kira. Yang kemarin. Udah 200 juta udah deh. banyak, Mas. 200 mah lebih itu udah, Mbak. Berapa? 200 juta mah lebih. 500 juta ada? 1 miliar? Ah, 500 juta tuh. 500 juta lebih lah. Udah habis-habisan kita bantu Mbak. Apalagi selesai pemilu itu udah berubah gini, pengobatannya juga kita bantu. Demi kesembuhannya Mas Sunarso ini. Oke. Gimana, Roy? Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Sumarsono? Ya sebetulnya saya tuh dari partai itu sudah dipastikan menang saya itu. Karena nomor 1 itu kan udah yakin gitu. Iya. Dan istilahnya udah beli suara lagi gitu. Beli suara? Beli suara. Iya. Ada sih yang uangnya sampai gitu. Walaupun sebagian besar juga uangnya nggak jelas kemana. Oke, sekarang rumahnya Mas Sumarsono masih ada? Belum? Masih ada, Mas. Belum pindah? Belum. Nomor berapa ya tadi rumahnya? Nomor 6. Nomor 6. Bapak rumahnya di mana, Pak? Pak Sumarsono? Di itu, Di Jawa Tengah. tau lah itu di Jawa Tengah. Aduh, nggak mau jawab. oh, Di Jawa Tengah. Jawa Lain ya. Tapi udah ke psikiater segala ya? Udah, Mas. Oke. Kasihan ya istrinya. Ya begitu berubah praktis. Dia tuh orangnya pintar, sebenarnya pintar banget. Yang pinter banget. pasti menang. Merdeka! 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 Merdeka. Merdeka, Mas Wahyu. Merdeka. Diam aja sih. Awas. Siapa? Tadi bilang merdeka juga ya? Iya Nanti tambah honornya ya nanti ya? Ya, siap, Pak. Oke kan bayarannya, Pak? Pastilah gitu. Bapak 9 Maret ada acara kan? Ya acara kampanye itulah, masa lupa. Masih. Roy, Baik. tadi kan kamu bikin level, ada stres, depresi, dan lain-lain, terus sampai ke bawah. Menurut kamu beliau ini udah sampai di mana? Ada dua ini sih, ada dua versi sih. Jadi dia udah delusi, yang satunya satu fakta. Sebenarnya dia juga stres beneran yang nggak jelas gitu sih. Stres Stres yang terus? nggak kesampaian. Jadi saya melihat Mas Sumarsono ya. Ya. Saya harus membuka ini tampaknya. Memang sih sebenarnya rada gila dikit juga sih. Gitu. Mas Sumarsono depresi, tapi pura-pura depresi. Hah? Maksudnya, Mas? Pura-pura depresi? Maksudnya gimana, Roy? Saya menulis banyak catatan di sini ya. Kuliner ternak, sponsor abis-abisan, dan sponsor 500 juta lebih, kamu bilang. Iya. Kemudian beli suara, semuanya gagal. Dan semua dijual demi kepentingan Pak Sumarsono. Lalu kalah. Menurut Ibu Lita, dia sudah menyebutkan 3 kali atau 4 kali kata. Dia tuh pintar banget, Mas. Si Sumarsono. Ingat Jadi? gak? Tadi kamu ingat gak? Kamu mau apa? Mas, Iya. si Mas Sumarsono tuh pintar banget loh. Iya, pintar kamu bilang. emang, Itu hampir kayak 1, 2, 3 kali 4 gitu. Dan saya catat di sini. Lalu kemudian saya melihat depresi ini sengaja dibuat untuk nutupi kegagalan dan pengen kabur dari realita. Jadi pura-pura gitu.
Sehingga tidak disalahkan karena udah habis uang banyak. Memang sebenarnya dia itu rada gila dikit sih. Tapi yang paling parah adalah sebenarnya dia punya motif, ya seperti itu. Tadi kamu udah mention 4 kali dia pintar dan pintar-pintar. Saya juga merasa dia cerdas. Dan saya ngerasa Pak Sumarsononya kecewa berat. Lalu dia berpura-pura jadi orang yang depresi. Jadi pura-pura depresi selama ini, Pak. Mas. Karena ada satu alasan kenapa dia pura-pura depresi dan pura-pura delusi atau menjadi gila. Kenapa, Pak? Karena dia tidak bisa mengembalikan semua yang udah dikorbankan di pemilihan caleg-caleg ini. Oh, jadi dia malu, udah Mas. keluar uang banyak, dia pinjem uang banyak, Mbak ikut-ikutan bohong ya? dan dia nggak bisa balikin uang ini ke orang-orang. Dia nggak bisa balikin. Nggak, balik kalau Dari nggak, tanggung Mbak. jawab, Harus balikin dia uang pura-pura kita. depresi begitu kan? Pura-pura depresi karena nggak Mbak, bisa Mbak, bayar dan nggak bisa Balikin bukannya uangnya. nggak Kita bisa udah balikin. bisa-bisanya Mbak ya. Kalau Mbak ikut-ikutan, Mbak ikut-ikutan. Tunggu Mbak dulu. ikut-ikutan suami Mbak. Dengar dulu Mbak. Jadi dia itu nggak bisa balikin semuanya, duit-duit sponsor dan duit-duit semua itu. Jadi dia karena cerdasnya itu dia menutupi gayanya dengan depresi. Jadi udah Tapi nggak ada. masa sih? Nggak mau tahu saya nggak mau tahu. Uang saya kembaliin Coba ya Mbak jangan ya. marah dulu. Coba bener nggak? Kita nggak belum lihat nih. Bener nggak? Coba saya tanya kamu Pak Sumarsono, saya nanya. Kamu pura-pura kan? Sudah belum banyak ngeluarin uang. Dan sebagian besar uang pinjaman. Dan Tapi nggak gini lah Mas. Mas tuh apa berobat? saya bingung untuk membalikan. Dan sama itu saya Jadi harapan untuk apa Mas? pribadi. Mas, kita udah bisa untuk ngobatin Mas ya. Kita bantu untuk berobat Mas. Kamu lakukan begini, Pak Saya nggak mau tahu ya Mas. Mas, pulangin uang kita ya Mas ya. Udah Mbak, saya nggak mau tahu Mbak. Malu Sabar ya, Mbak, Mbak. malu daerah ini daerah Mbak, apa Mbak? sabar, Malu Mbak. ini kita di Nanti tempat di pasti mana saya Mbak? pulang, Bingung saya. Bingung sekali. Udah, kita nggak mau tahu ya. Kita pulang Mas. Pokoknya kita akan cari pengacara untuk urusi kasus ini. Mbak, Ini namanya penipuan. Saya minta maaf. Berobat uang kita udah habis banyak untuk bantuin Mbak. Saya minta Ini maaf. namanya saudara Mbak. Lihat aja ya Mas, lihat aja. Saya mau ngambil pengacara untuk ngelaporin Mas. Iya, oke. Bayar Mas. Ibu diselesaikan baik-baik nanti. Iya, mohon. Malu saya di sini. Pak kenapa kamu lakukan seperti ini, Pak Ya nggak kuat. Nggak kuat nanggung berita ini. Harapan udah terlalu tinggi. Tapi beban terlalu berat. Ya Allah, Pak kasihan anak-anak. Yang hampir gila, tapi Anak-anak jadi mikirin juga, Pak jadi Ya Allah, Pak Ibu mau maafin suami ibu. Bapak Sumarsono udah keungkap semua. Malam hari ini Bapak bersedia untuk menyelesaikan semuanya? Iya. Karena emang nggak ada gunanya pura-pura, Pak. Iya. Saya harus menutup kasus ini. Silakan. Dengan demikian saya tutup kasus ini dengan bad ending, dengan cerita yang sangat buruk sekali. Semoga Pak Sumarsononya bisa menemukan jati dirinya lagi. Baik, Pak Sumarsono. Terima kasih sudah hadir. Ya, Iya. manusia pernah gagal kok, Pak. Tapi yang paling penting gimana berdiri lagi, Pak. Ya, jangan lari dari tanggung jawab ya, Pak. Iya. Saya akan Selesaikan semuanya. secara Terima kasih. Ibu, bertahan. saya harap yang makasih terbaik ya, ya. Boleh banyak dibawa, ya. Bapak. Terima kasih. Mas Roy, makasih banyak. Mbak, makasih banyak. Ya, Pak. Aduh, Pak. Ya, silakan. Kegagalan mengajarkan kita arti keikhlasan. Waktu akan terus berputar untuk menuju kebahagiaan. Diva dan Ria, dua partisipan yang hadir dengan permasalahan yang berbeda. Dua-duanya mengalami masalah dan konflik. Kalau Ria tadi suaminya stres karena pencalekan yang gagal. Sementara Diva juga tadi punya masalah yang cukup aneh ya persoalannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Saya agak
simpatik dan kasihan pada Pak Sumarsono sih. Itu aja sih sebenarnya. Ya gagal soalnya ya. Gagal dan Tanggapan kamu gimana Mutia Ayu? Sedih sebenarnya. Mungkin dia bingung ya jalan keluarnya seperti apa hingga akhirnya jalan inilah yang diambil kayak stres gitu. Baik, mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini bisa mendapatkan yang terbaik ya. Ya. Mutia Ayu, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima atas kasih. pencerahannya. Baik. Pemirsa, kebanggaan terbesar kita bukanlah tidak pernah gagal, tapi kita mampu setiap kali terjatuh dalam kehidupan kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.